Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua teman-teman, sahabat-sahabat YouTube, saudara-saudaraku yang selalu support di channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, sukses dengan channelnya masing-masing, dan selalu diberikan kemudahan untuk mencapai impian kita semua, yaitu menjadi YouTuber yang sukses dan membanggakan bagi keluarga, bagi saudara, dan tentunya memberikan banyak manfaat dan inspirasi buat orang yang menonton video-video kita. Nah teman-teman, di video kali ini saya sedikit bercerita saja ya, tidak jauh dari pengalaman hidup saya atau perjalanan selama ya sampai sekarang di umur 36 tahun ini. Banyak liku-liku kehidupan yang pernah saya jalankan, termasuk pada saat ini mungkin saya baru mengenal dunia YouTube juga karena sering melihat konten-konten yang bermanfaat. Apalagi saya suka dengan konten-kontennya seperti menjadi inspirasi buat orang lain dengan menebar kebaikan atau berbagi rezeki dan lain sebagainya. Itu saya sangat senang melihat itu dan terinspirasi. Akhirnya saya belajar membuat konten YouTube, walaupun ya masih terbilang masih amatiran ya, masih sangat jauh dari kalau dibilang masih abal-abal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dari pengalaman yang saya dapatkan selama 1 bulan lebih ya saya nge-YouTube ini, saya mengenal dunia YouTube ini mungkin terbilang masih sangat baru dan masih sangat awam ya. Apalagi dengan video-video yang saya tampilkan ini masih dibilang amatiran ya. Masih dibilang, kalau menurut saya masih ya abal-abal gitu kan. Tetapi di situ saya terus belajar dan semangat terus. Mau ditonton atau tidak itu urusan mereka, itu urusan penonton yang berhak ya memilih video mana yang akan mereka tonton. Tapi saya tidak berpikir itu. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya ciptakan, karya-karya saya melalui konten saya ya tujuannya adalah untuk berbagi. Entah itu ilmu, entah itu seperti resep makanan, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Jadi niatnya adalah untuk memberikan manfaat atau inspirasi buat orang lain. Sebenarnya terutama buat diri saya sendiri dan keluarga. Nah teman-teman, mungkin ada pertanyaan di beberapa video, mungkin ada 1-2 video ya saya menyisipkan bahasa Jepang. Nah kenapa? Karena memang pengalaman saya pernah menjadi seorang TKI ya. Tapi kalau di Jepang itu sebutnya adalah seorang pemagang. Jadi saya pernah menjalani proses pemagangan selama 3 tahun. Itu kalau nggak salah di tahun 2006 sampai 2009. Jadi saya mengikuti program training namanya IMM Japan, atau orang bilang mungkin biasanya disebut dengan Kensusei ya. Nah ini adalah saya ex Kensusei angkatan 155, tetapi karena mengalami satu masalah waktu itu tidak bisa berangkat, jadi di cancel dan menunggu hampir 2 bulan. Nah di tahun 2006 tanggal 12 Juni itu saya masih ingat, saya berangkat. Akhirnya berangkat, bisa bekerja juga di sana sebagai kuli bangunan teman-teman ya. Jadi sebagai pekerja kasar. Nah itu pekerjaan saya dulu itu sebagai namanya taking seko. Taking seko itu sebagai apa ya namanya? Jadi kalau beton itu kan ada besi-besinya tuh. Jadi saya yang membuat kayak pondasi, dinding, lantai atau tiang itu saya yang membuat seperti itu. Seperti pembangunan gedung bersusun atau rumah bersusun, apartemen, rumah sakit. Bahkan pernah juga saya menjalani atau bekerja di tempat pembangunan jalur kereta cepat. Mungkin di Indonesia sekarang sudah mulai dibuat ya untuk jalur kereta cepat, untuk jalur kereta bawah tanah. Nah saya sudah ngalamin gitu kan waktu di Jepang sana, dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang saya jalankan selama 3 tahun di Jepang ini banyak memberikan manfaat bagi saya, terutama kemandirian. Sehingga 3 tahun di sana pasti masak sendiri, sehingga saya bisa
sedikit-sedikit belajar masak, dan kebetulan mamah saya, ibu saya ini seorang juru masak. Nah, makanya saya sering menampilkan resep-resep masakan itu adalah warisan ya, atau saya diajarkan dari ibu saya sendiri. Dan pengalaman hidup saya sejak SD, kemudian sampai SMP, SMA itu saya sudah berjualan, teman-teman. Jualan cilok. Sampai SMA saya jualan cilok. Nah, makanya di konten saya itu bagaimana cara bikin cilok, karena pengalaman dari hidup saya sendiri, bukan dari pengalaman orang lain gitu kan. Makanya saya pede di situ. Kemudian bikin mie kocok, karena saya pernah berjualan juga, menggunakan resep sendiri yang saya ya sambil nanya-nanya ke orang tua bagaimana resepnya seperti ini. Nah, saya modifikasi. Kemudian berbagai masakan itu juga sama, karena saya dididik dari kecil sudah mandiri, dan sampai sekarang juga sudah berumah tangga, alhamdulillah. Kemandirian itu berbekas nih dari SD, SMP, SMA itu saya sudah prihatin gitu kan, untuk beli makanan atau minta uang jajan tuh hampir nggak pernah sama orang tua, karena saya diajarkan kebetulan karena bapak saya waktu saya kecil itu mengalami satu pemutusan kerja di PHK, dan akhirnya ibu saya berjuang menjadi seorang pedagang. Nah, kebetulan diajarkan oleh nenek saya waktu itu masak, dan akhirnya jualan lauk pauk keliling. Sampai saya dari kecil tuh disuruh bantuin ya, bumbu ini apa gitu. Jadi saya ngerti. Nah, teman-teman, mungkin itu selintas perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang itu, alhamdulillah saya diberikan satu kemudahan dari kemandirian, belajar prihatin, dan sampai sekarang saya alhamdulillah diberikan ya, apa-apa yang saya cita-citakan itu semua hampir tercapai 100%, teman-teman. Karena saya mendapatkan ilmu dream book ya, waktu itu di training center di BLK, di video saya ada yang kenangan tak terlewatkan selama 15 tahun. Itu adalah awal mula cita-cita saya ingin pergi ke Jepang, karena melihat tetangga saya waktu itu bekerja ke Jepang dan akhirnya bisa bangun rumah besar. Nah, itu saya terinspirasi. Jadi saya melihat orang sukses itu bukan iri, teman-teman. Melihat orang sukses itu ingin mencari apa sih rahasianya, apa sih tipsnya mereka bisa sukses. Nah, saya cari gitu, bukan saya iri, wah si Anu sukses karena ini karena ini. Tidak, teman-teman. Jadi saya akan sangat senang dan bahagia kalau melihat teman, saudara, maupun orang lain yang sukses. Berarti itu adalah rezeki dia, dan kemudian kita berdoa semoga kita juga bisa mengikuti jejak mereka. Nah, itu teman-teman. Jadi ya, ini sekelumit dari perjalanan hidup saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah di dunia YouTube ini semua ilmu yang saya dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya itu orangnya tidak diam, teman-teman ya. Sambil bekerja, jualan, masak, kemudian pernah ikut asuransi ya selama 5 tahun. Jadi digembleng di bagaimana caranya untuk belajar public speaking, bagaimana caranya untuk mencairkan suasana, bagaimana caranya kita menawarkan produk. Dari situ ilmu-ilmunya dapat. Walaupun ya saya tidak sesukses teman-teman yang sudah sukses dulu di dunia asuransi, kemudian ikut lagi di dunia travel umroh ya. Saya keluarkan uang puluhan juta untuk modal dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya saya nggak jalan, dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang pernah saya jalankan itu banyak sekali, teman-teman. Nah, akhirnya di pandemi tahun pertama itu saya mengalami WFH kan. Jadi sehari bekerja di rumah, sehari di kantor, sehari di rumah gitu. Nah, apa yang saya bisa bikin di rumah gitu waktu itu? Akhirnya saya jualan cilok, jualan mie kocok, jualan ceker mercon, dan lain sebagainya. Sesuai apa yang ada di konten saya, teman-teman. Jadi itu nggak hoax ya. Nah, itulah pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian di tahun kedua corona ini terjadi lagi WFH seperti sekarang. Apa nih yang akan saya bikin? Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalankan ya, jualan, masak dan sebagainya, terpikirlah ide untuk berbagi resep. Bagaimana caranya resep-resep saya itu bisa ditiru? Silahkan saya share dengan gratis tanpa takut nanti tersaingi dan sebagainya. Malah saya senang.
saya senang gitu kalau resep saya diterima, orang mau meniru. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi cilok saya itu dulu namanya cilok anugrah, mie kocok anugrah, sampai saya bikin apa namanya, nyewa tempat gitu ya untuk jualan. Dan saya dapat nama anugrah itu pun dari hasil olah pikir ya. Saya dengan guru saya, kiai saya itu memberikan nama dapur anugrah. Jadi saya itu dulu punya usaha, bukan usaha ya, dagang kecil-kecilan gitu. Dapur anugrah itu isinya ya masakan, ya cemilan gitu kan. Itu bikin sendiri teman-teman sama istri berdua. Jadi pesan online, kemudian kita bikin sampai jam 12 malam pernah ya. Pernah waktu itu dapat orderan cilok sampai 1000 piece. Saya bikin sampai jam 12 malam dan akhirnya packing berdua, kemudian delivery juga berdua. Nah, itu teman-teman seru banget ya. Nah, itu sedikit perjalanan kenapa di konten-konten saya ini banyak menampilkan masakan-masakan gitu kan ya. Dan ada bahasa Jepangnya. Nah, kalau bahasa Jepang teman-teman, karena kebetulan saya juga tadi sudah disampaikan. Jadi di tahun 2006 sampai 2009 itu saya sebagai ex Jepang ya. Nah, ini teman-teman kartunya ini masih ada, saya simpan karena ini adalah obsesi saya waktu itu, pengen ke Jepang, pengen seperti orang gitu kan ya, bisa sukses. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika cita-cita saya ke Jepang tercapai dan lain sebagainya, saya hampir 98% tuh untuk orang tua teman-teman. Jadi saya bisa buatkan rumah buat orang tua, bisa buat sekolah adik-adik dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang rezeki saya nggak pernah terhenti gitu ya, karena sampai sekarang pun masih tulang punggung. Dan saya selalu semangat dan orangnya ceria. Jadi mau punya duit, mau nggak punya duit, saya tetap berpikir positif, karena bukan itu tujuan hidup ya. Uang itu kan hanya bonus dari apa yang sudah kita hasilkan, karya nyatanya apa gitu kan. Nah, karena saya juga terobsesi dulu, kebetulan sebelum ke Jepang itu memang saya masuk sekolah itu jurusan bahasa Jepang. Dan waktu itu sempat dicibir teman-teman ya, masuk bahasa Jepang kalau nggak kuliah buat apa katanya. Dan saya memang nggak kuliah, saya sampai SMA tapi jurusan bahasa Jepang. Dan alhamdulillah teman-teman, dari hampir beberapa puluh siswa yang ada di kelas, yang semuanya notabene mungkin ada orang-orang yang berada ya dibanding saya, orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya kan. Tapi alhamdulillah Tuhan memberkati saya, Tuhan memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya, dan saya yang paling duluan bisa berangkat ke Jepang teman-teman. Nah, ketika tiba di Jepang, alhamdulillah saya bisa, ini saya dulu belajar terus ya di sekolah sampai di pelatihan ini, sampai akhirnya dapat sertifikasi pertama. Di tahun pertama di Jepang itu saya di Fukuoka Daigaku ya, kalau nggak salah di Fukuoka University. Saya ikut sertifikasi bahasa Jepang dan lulus level ketiga. Nah, kemudian sebelum pulang, saya ada teman saya yang sama-sama pinter ya, namanya Sugianto Sang. Itu sahabat karib saya, dan alhamdulillah sekarang beliau juga sukses. Dibanding saya lebih sukses lah gitu kan, dan bahasa Jepangnya juga jago. Dan saya berdua ini lulus level kedua nih sebelum pulang ke Indonesia. Nah, itu teman-teman. Dan sampai sekarang saya simpan apa namanya, sertifikatnya. Nah, ini sertifikat IMM Japan ya. Nah, ini sebagai kenangan apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lewati. Ya, termasuk kebanggaan untuk diri sendiri sih ya. Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, sudah saya lewati, susah, sedih, senang, air mata, keringat, dan lain sebagainya, itu sudah saya lalui semua teman-teman. Jadi untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sukses itu memang tidak gampang, banyak perjuangannya. Dan semoga teman-teman sama-sama pemula seperti saya di dunia YouTube ini tidak cepat menyerah, tidak cepat puas juga dengan hasil yang sudah didapatkan. Tetapi bagaimana caranya kita tidak memikirkan bagaimana nanti hasilnya, AdSense-nya. Saya tidak berpikir ke situ dulu gitu kan. Bagaimana caranya karya saya ini dikenang,
karya saya ini dikenal, disukai, itu sudah jadi satu kebanggaan buat saya. Nah teman-teman, jadi sebagai memori ya, mungkin di teman-teman YouTuber juga ada yang sekarang masih tinggal di Jepang, Gamari Masyo ya. Jadi harus semangat, harus punya cita-cita, karena saya dulu itu pada saat ke Jepang berpikir bahwa cita-cita tertinggi saya bukan pergi ke Jepangnya. Justru saya berpikir cita-cita kita, masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah setelah pulang dari Jepang. Apa yang akan kita lakukan di sini di Indonesia? Apa yang bisa kita sumbangkan gitu kan untuk kita, untuk keluarga. Nah dari pengalaman kerja sebagai kensu saya di Jepang itu, masa depan sesungguhnya adalah setelah pulang. Nah itu saya punya pikiran seperti itu, dan alhamdulillah saya diajarkan membuat dream book ya. Jadi dream book itu saya lingkarin, terus saya bagi-bagi ya pakai garis, kemudian di situ tahun sekian saya ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, saya ingin ini, saya ingin mewujudkan. Dan alhamdulillah teman-teman, berkat kerja keras dan saya selalu semangat, berpikir positif, dari tahun 2009 setelah pulang dari Jepang itu, dan sampai 2019 itu 100% cita-cita saya semua tercapai. Dan saya sekarang untuk 10 tahun yang akan datang lagi, saya sudah bikinkan dream booknya apa, cita-cita yang belum tercapai ini. Itu satu hal yang memang ditargetkan untuk memacu semangat kita. Jadi bukan apa namanya, ketika melihat orang sukses, kita bagaimana caranya bisa mencari ilmunya, apa sih tips suksesnya. Ketika melihat orang yang down, kita jangan melihat downnya, tapi coba pikirkan teman-teman, yang saya sampai detik ini saya percayai dan saya yakini itu hanya dua hal. Yang pertama adalah percaya kepada orang yang suka sama kita, dan yang kedua adalah percaya kepada orang yang benci sama kita. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau ada orang yang suka sama kita, tentu saja apa yang kita lakukan selalu diokekan gitu kan, dan selalu menjadi motivasi buat kita, selalu mendorong apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan itu sangat membantu. Tetapi ketika orang yang tidak suka dengan kita sedang down, sedang tidak semangat, ingat teman-teman, orang yang tidak suka melihat kita jatuh, itu pasti akan tertawa dengan terbahak-bahak, pasti akan mentertawakan kita. Nah itu kita harus ingat ke situ. Jadi kalau pada saat kita down, wah udah saya males deh, udah saya nggak mau lagi deh, ingat pasti akan ditertawakan. Jadi jangankan suksesnya, gagalnya pun akan lebih tertawa dengan terbahak-bahak. Nah itu, dan selalu ingat pada Tuhan, kepada orang tua kita teman-teman. Jangan sampai kita melupakan jasa mereka, karena sampai sekarang ya orang tua kita yang membesarkan kita dengan keringat mereka, dan itu adalah satu hal yang harus kita terus terus jaga gitu kan. Dan sampai sekarang pun saya masih sebagai, selain kepala keluarga ya tulang punggung juga ya, sedikit-sedikit masih membantu lah ya, walaupun tidak semuanya seperti saat bujangan, tetapi apa yang mereka inginkan gitu, apa yang mereka mau ya, kalau kita ada jangan ragu-ragu gitu. Itu bisa membuat proses perjuangan kita, proses pencapaian apa yang akan kita cita-citakan itu bisa lebih mudah teman-teman, jika dibarengi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada istri, kepada anak kita, saudara-saudara kita yang paling dekat. Nah itu yang harus kita utamakan. Nah itu teman-teman, jadi nanti di next videonya saya coba akan memberikan edukasi tentang bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang kalau ada waktunya ya. Sedikit-sedikit lah ya, nanti bagaimana caranya mengawali pelajaran bahasa Jepang seperti apa. Nah sekarang fokus di masak-masak dulu ya, karena saya suka gitu kan bereksperimen bersama istri sebenarnya ya.
Jadi berdua itu kita memikirkan konten apa lagi nih, masak apa lagi nih, ini sama istri teman-teman, jujur ya. Jadi saya dibantu dengan istri saya, terima kasih. Dan anak saya juga ikut ya kadang-kadang. Nah itu teman-teman sekilas perjalanan saya. Semoga menjadi manfaat. Jika ada hal yang negatif tolong diabaikan dan jangan ditiru. Tapi jika ada hal-hal yang positif ya silahkan kalian bisa saring sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi di sini saya bukan berarti ingin dipuji atau ingin di apa namanya, ingin di apa ya, disanjung-sanjung, itu tidak teman-teman. Tetapi saya memang dasarnya suka dengan motivasi baik bagi diri sendiri, karena di konten saya ini sebenarnya secara generalnya adalah aneka ragam informasi ya. Jadi bisa apapun, informasi apapun terkait apa yang sudah saya kerjakan. Dan semoga channel teman-teman yang ada di seluruh dunia ini, dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga channelnya sukses, sama-sama sukses, sama-sama berkembang. Dan yang terpenting, ketika ada orang yang ingin support dari kita atau ada orang yang ingin didukung channelnya gitu, jangan ragu-ragu teman-teman, jangan pelit-pelit pokoknya. Kalau saya prinsipnya, ketika ada orang yang mampir ke channel saya, dia belum, nah saya duluan gitu. Jadi ya kita lebih banyak memberi dulu daripada kita meminta, karena lebih banyak memberi pasti akan lebih banyak lagi menerimanya. Itu aja teman-teman, semoga saya dan semua bisa konsisten, bisa terus semangat menjaga asa, cita-cita, terus sampai puncak, dan channel kita sama-sama berkembang, sama-sama bisa menghasilkan sesuatu ya tentunya kan. Itu tujuannya, karena saya punya prinsip di umur 36 tahun ini, di usia 40 tahun nanti saya pengennya mandiri gitu kan. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah denger curcolan saya ya, yang ya sedikit apa namanya, bercerita saja gitu kan. Karena mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya, kok masak sambil pakai bahasa Jepang, sok-sokan apa gimana gitu ya. Tidak teman-teman, karena memang basic saya di bahasa Jepang, walaupun ya sekarang sudah mulai jarang digunakan, kecuali kalau di kantor ya, pada saat menerjemahkan orang Jepang, pada saat meeting dan sebagainya itu baru dipakai. Tapi kalau sehari-hari mungkin ya selewatan gitu pakainya. Tapi alhamdulillah banyak manfaat yang saya dapatkan sampai detik ini. Dan terima kasih IMM Jepang, yang Yayasan IMM Japan yang sudah membesarkan saya sampai detik ini. Banyak kesempatan yang saya dapatkan, banyak jalan kemudahan yang saya dapatkan, dan tentunya saya ingin kembali ke Jepang nanti pada saatnya, bukan untuk bekerja lagi tapi untuk jalan-jalan. Doakan ya teman-teman ya, supaya nanti bisa ngajak istri, anak gitu ya untuk jalan-jalan ke sana, bukan dengan uang orang lain gitu kan, kalau bisa dengan uang sendiri. Kalau saya dulu ke Jepang ya pakai uang orang lain terus ya, uang perusahaan gitu dikirim ke sana, kemudian dari Yayasan IMM Jepang dulu kan. Nah pengen gitu ngerasain nanti di suatu saat nanti saya dan keluarga bisa jalan-jalan ke Jepun ya, ke Jepang. Oke teman-teman, sedikit cerita dari perjalanan saya, semoga ada manfaatnya dan bukan untuk ria teman-teman, mohon maaf ya. Ini hanya untuk sekedar berbagi ilmu saja, berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.